Warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi. Nggak bertemu ya, dari tadi sudah bertemu kok. Alhamdulillah pada kali ini Ustadz akan nyambung pada pembelajaran yang lalu, yaitu tentang aspek Al-Quran. Mbak Kea, Mbak Tata yang bagus duduknya. Anak-anak, insya Allah Ustadz itu berencana untuk memberikan kalian tutorial bagaimana caranya ngezoom yang baik. Istilahnya itu ngezoom yang bijak. Biar matanya tidak sakit, punggungnya nggak sakit ya. Itu bagaimana caranya ya? Duduknya yang tertib, yang rapi. Jarak antara laptop atau gawai sama mata kalian itu harus 30 cm lebih. Kalian tahu penggaris ya, itu kan hanya 30 cm. Itu kalian ada jaraknya lagi, biar matanya enggak sakit. Dan kalau bisa, laptop itu harus di atas meja. Gitu ya. Meskipun kalian duduk, ya meja belajar kayak gitu. Ya. Lebih baik kalian juga duduk di atas kursi kalau misalkan ada. Nah, setelah itu dengarkannya. Kalau bisa, misalkan nggak ada kakakmu nih. Contoh, misalkan Mbak siapa ya? Misalkan Mas Zidan. Mas Zidan kan nggak ada yang sekolah SDMM lagi. Nah, berarti sendirian. Nah, itu nggak apa-apa, tanpa headset. Kalian lepas itu boleh. Tapi kalau misalkan contoh Mbak Gea kan punya kakak namanya Mbak Zizi. Nah, itu kalau tidak pakai headset biasanya feedback, nanti suaranya masuk. Nah, berarti salah satu harus pakai headset. Tapi kalau nggak ada temennya, misalkan nggak ada kakak kelas yang atau adik kelasnya yang berada di SDMM, berarti tanpa pakai headset pun bisa. Biar apa? Biar nanti telinga kalian jadi tidak sakit kayak gitu ya. Tapi itu semua kembali ke kalian karena headset punya kalian. Ustadz yakin headsetnya kalau mahal nggak sakit. Karena headsetnya Ustadz itu kayak gini anak-anak. Ya, headset bawaan jadi akhirnya timbul rasa sakit kalau terlalu lama. Kalau punyanya Ustadz Davita itu mungkin mahal kalau gini ya. Kalau sampai seharian mungkin tidak terasa ya. Gratis Pak Ustadz, dibelikan suami soalnya. Anak-anak, insya Allah hari ini pembelajaran kita Quran Surat Al-Alaq. Dan Ustadz yakin beberapa anak, tadi contohnya Mbak Adel sudah melihat videonya Ustadz. Nah, Ustadz di sini tidak menjelaskan lama-lama. Nanti yang pertama Ustadz akan muter 2 video ya tentang bagaimana caranya Al-Quran turun dan di mana tempatnya. Setelah itu nanti Ustadz akan ngasih link kuisis lagi ya. Kuisis ini Ustadz kasih terus-menerus biar apa? Biar nanti kalian saat Google Form, ya Allah Mbak Sasimi cantik, jangan deket-deket. Ustadz nervous nanti ya. Nanti biar kalian saat Google Form itu nanti kalian sudah terbiasa ya. Seperti itu. Sekarang Ustadz mulai video yang pertama. Diingat jangan terlalu dekat dengan layar Mbak Tika, agak jauh Mbak Tika. The first video, history of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wait. Oke. Ketika usia beliau mendekati 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah atau mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau biasa bertahanut di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur dengan membawa bekal air dan roti gandum. Gua Hiro merupakan gua kecil yang berukuran lebar 1,75 hasta dan panjang 4 hasta dengan ukuran zirah hadid atau ukuran hasta dari besi. Ketika usia beliau genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian semakin nampak dan bersinar. Di antaranya ada sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh,
Aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi, dan aku masih mengenalkan sampai sekarang. Hadis riwayat Muslim nomor 2277. Kemudian di antara tanda lainnya adalah mimpi-mimpi beliau semakin jelas, yang disebut dengan ru'ya asyalihah atau ru'ya asyadikoh. Dan ini merupakan salah satu tanda kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi yang benar adalah salah satu dari 46 tanda kenabian. Hadis riwayat Muslim nomor 2263. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa ruya asyalihah berlangsung selama 6 bulan. Berdasarkan hal ini, maka permulaan kenabian dengan adanya ruya asyalihah terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal, setelah beliau genap 40 tahun. Sedangkan wahyu dalam kondisi terjaga terjadi pada bulan Ramadan. Fathul Bari. Ketika beliau memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sampai 5. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril. Allah telah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Saat itulah dimulai tugas besar Nabi Muhammad yang mulia untuk membimbing umat manusia dalam agama Islam dimulai. Ini yang kedua anak-anak. Yang kedua videonya ya. Ini buat kalian yang sudah pernah ke Mekah atau haji atau umroh, pasti kalian sudah tahu tempatnya. Ini tempat pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu. Tadi saya jelaskan ya, di Gua Hira. Umat muslim pasti tidak asing dengan nama Gua Hira. Gua yang menjadi saksi bisu turunnya wahyu Al-Quran pertama, menjadi destinasi wisata sejarah dan religi para jemaah haji maupun umroh. Ya, mereka ini menyempatkan diri untuk mengunjungi Gua Hira ini meski lokasinya berada di puncak Jabal Nur yang memiliki medan cukup sulit. Bagi umat Islam, nama Gua Hira tentu sudah tidak asing. Gua ini menjadi salah satu tempat favorit Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyendiri dan merenung. Gua ini juga merupakan saksi bisu turunnya wahyu Al-Quran untuk pertama kali. Turunnya kitab suci ini sekaligus menandai pengangkatan Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir bagi umat Islam. Gua Hira berada di Jabal Nur, sebuah perbukitan yang terletak di kawasan Hejaz, sekitar 7 km dari Mekah, Arab Saudi. Gua ini memiliki panjang 3,5 meter dengan lebar 1,5 meter. Dengan kemiringan gua sekitar 60 derajat, cukup sulit untuk berjalan menuju gua.